Shalom, selamat siang Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam siraman rohani siang ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, siraman rohani siang ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas siang yang indah ini ya Tuhan, di mana kembali kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman di siang hari ini boleh menguatkan kami, boleh memberikan kekuatan bagi kami dalam menghadapi setiap persoalan, tekanan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapkah kita menerima berkat firman Tuhan pada siang hari ini? Renungan siang ini akan saya ambil dari firman Tuhan, Yohanes 16 ayat 33a. Dikatakan, semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Tanpa terasa, kita sudah di penghujung tahun 2022 ini. Bulan Desember merupakan bulan sukacita bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus lahir pada bulan ini, datang ke dunia untuk menebus kita, orang yang berdosa, dan memberikan shalom buat kita semua. Shalom bisa diartikan damai sejahtera. Damai sejahtera di sini merujuk pada kedamaian atau tidak adanya kekhawatiran di dalam hidup. Kata shalom muncul di Alkitab lebih dari 500 kali, menunjukkan pentingnya konsep shalom. Dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan masalah, tantangan, ataupun tekanan hidup. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai masalah dan tekanan hidup. Tuhan tidak pernah berjanji apabila kita mengikuti Dia, hidup kita akan terbebas dari masalah. Tidak akan ada badai hidup menerpa kita. Tetapi yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita adalah damai sejahtera. Mari kita belajar dari dua tokoh ini. Yang pertama adalah Rockefeller, merupakan salah satu orang terkaya sepanjang sejarah Amerika Serikat. Pada usia 33 tahun, dia sudah mendapatkan $1 juta yang pertama, tahun 1872. Pada usia 43 tahun, dia menguasai usaha terbesar di dunia. Pada usia 53 tahun, dia dinobatkan menjadi orang terkaya di dunia dan satu-satunya orang pada masa itu yang mempunyai kekayaan lebih dari $1 miliar. Tentu banyak orang berpikir bahwa kekayaan seperti itu dia mudah saja menghambur-hamburkan uangnya untuk mendapatkan kesenangan. Ternyata tidak. Kondisinya justru sangat mengenaskan. Dia menderita sebuah kelainan jiwa yang menyebabkan rambutnya rontok, tidak bergairah tidak bergairah dalam hidup, dan hanya bisa minum susu dan makan biskuit. Selain itu, dia sangat dibenci di wilayahnya, sehingga dia mempekerjakan para pengawal selama 24 jam dalam sehari. Dia mengalami susah tidur, tidak mampu tersenyum, dan tidak merasakan kenikmatan apa-apa dalam hidupnya. Suatu kali, dokter memprediksikan bahwa hidupnya tidak akan sampai tahun depan. Koran-koran pun sudah mempersiapkan tulisan untuk menyambut kematiannya. Di dalam masa seperti itulah Rockefeller merenung bahwa orang tidak akan membawa sepeser pun hartanya jika ia meninggal. Apalagi Tuhan jelas tidak berkenan dengan kehidupannya yang penuh dosa. Akhirnya Rockefeller pun bertobat dan mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Sejak saat itu hidupnya berubah. Dia banyak membantu gereja dan orang-orang miskin. Dia juga
mendirikan yayasan yang bernama Rockefeller Foundation. Kelak dari dukungan dana yayasan ini, banyak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan seperti penemuan penisilin. Rockefeller pun bisa kembali menikmati hidupnya karena dia memiliki damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Dan prediksi dokter yang mengatakan usianya hanya sampai 54 tahun ternyata keliru. Dia menjalani hidupnya hingga usia 98 tahun. Apa yang dialami oleh Rockefeller ini mirip dengan kisah Sakius. Kita bisa membacanya di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sakius sebagai seorang kepala pemungut cukai, dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun justru karena itu dia juga dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Jelas para pemungut cukai merupakan orang-orang Yahudi yang berkhianat menjadi antek-anteknya Romawi untuk memungut pajak. Walaupun bisa saja hidup melimpah, tetapi Sakius memiliki kekosongan dalam hatinya. Itulah yang menyebabkan dia berusaha bertemu dengan Tuhan Yesus. Betapa senang hati Sakius ketika akhirnya dia dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah Tuhan Yesus ternyata berkenan untuk menumpang di rumahnya. Tuhan Yesus jelas tidak melihat rupa, tapi hati. Bayangkan, orang-orang sekitarnya saja menjauhinya, tetapi Tuhan Yesus sendiri justru ingin menumpang di rumahnya. Ternyata Tuhan Yesus jauh lebih agung dibandingkan apa yang orang pikirkan. Itulah yang menyebabkan Sakius rela kehilangan setengah hartanya dan berjanji untuk mengembalikan 4 kali lipat seandainya ada yang pernah dia peras. Peristiwa ini ditutup dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa Sakius dan seisi rumahnya menerima anugerah keselamatan. Bagaimana dengan kita masing-masing? Waktu kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, apakah kita juga merasakan rasa sukacita yang seperti dialami oleh Sakius maupun Rockefeller dan merubah pola pikiran kita? Atau kita hanya meluapkan emosi sesaat hanya di mulut saja? Mari kita renungkan ini dengan baik-baik. Melalui masalah, Tuhan mau kita anak-anaknya menemukan damai yang sesungguhnya di tengah kepanikan dan ketakutan yang sedang terjadi. Justru di dalam tekananlah kita akan menemukan apa yang dinamakan kedamaian. Ya, Tuhan mau agar kita benar-benar bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Dia. Ketika kita diizinkan menghadapi tekanan, bukan berarti kita tidak bisa merasakan kedamaian itu. Justru tekanan ada agar kita bisa tahu bagaimana arti rasa damai di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Sekalipun ada masalah yang tumpang tindih di dalam hidup ini, atau kepanikan dan ketakutan yang luar biasa di sekitar kita, badai yang diizinkan untuk kita lalui dapat menjadi bahan refleksi kita untuk mengidentifikasi apakah kita benar-benar menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus atau tidak. Dan melaluinya Tuhan sedang membentuk kita untuk semakin kuat dan bergantung padanya. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan takut dan jangan khawatir. Tuhan peduli, Tuhan melihat apa yang kita alami saat ini. Tuhan juga sudah mengirimkan penasehat ke dalam hati setiap kita untuk menuntun kita melakukan kehendaknya, untuk menciptakan rasa damai ketika berada di dalam masalah, untuk menjadi sahabat dalam hidup kita. Namanya Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati melalui renungan singkat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus bisa dikuatkan dan bisa memperoleh damai sejahtera, sukacita dari Tuhan di bulan Desember
ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk renungan singkat ini. Biarlah renungan ini boleh menuntun kami, boleh memberikan kekuatan bagi kami, dan kami boleh merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya yang Engkau berikan pada kami dalam menghadapi setiap tekanan hidup, dalam menghadapi setiap problema kehidupan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami, pribadi lepas pribadi dalam tangan pengasihan Engkau. Kiranya penyertaan Engkau dan Roh Kudus senantiasa memberikan damai sejahtera bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.